Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahil maulal karim alladzi jama'ana wa iyyakum ala fadlihil azim mustanirina bi anwaril hadi ila siratil mustaqim rami'ina fi jawadihil jasim wa mannihil bakhim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, yaitu Al-Habib Hasan Ibnu Al-Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddad, matta'anallahu bibuli hayatihi syarifah wa kassarallahu amsalah. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, jami'ul asatidzah yang kita doakan bersama, semoga mereka semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kami hormati para tamu kami yang datang pada pagi menjelang siang ini, kami haturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum fi hadzal ma'hadil maimun wa fi hadzal ma'hadil mubarak. Selamat datang kami ucapkan di pondok yang insya Allah semoga penuh dengan keberkahan ini. Beristimewanya kami haturkan kepada Brigjen Pol Hendi Handoko, Katim Sambang Korbimas Baharkam Polri, yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Begitu juga Wadirbin Binmas Polda Kalbar AKBP Nasir. Begitu juga yang kami hormati Kasubdit Kompol Hasbullah Polda Kalbar. Begitu juga yang kami hormati Bapak Kapolsek Ambawa Ibtu Teguh. Juga yang kami hormati dan yang kami muliakan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ustadz Mukhtar Khairi. Dan juga tidak lupa seluruh jajaran Polri yang hadir bersama kita pagi hari ini. Kita doakan semoga mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan amanah daripada negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, daripada nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Begitu juga bagaimana kita menjaga negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Karena sesungguhnya kita telah diajarkan di dalam agama, cinta terhadap negara itu adalah bagian daripada iman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, panutan kita yang mengajarkan kita di dalam segala hal daripada kehidupan ini, yang insya Allah juga akan menjadi harapan kita, yaitu syafaatnya di hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak lain duduknya kita di tempat ini, kita juga mengharap semoga kita dikenal dan kita mendapatkan kebaikan daripada apa yang telah beliau sampaikan daripada kebaikan dan beliau ajarkan daripada kebaikan ajaran agama ini. Maka saya selaku pembawa acara pada siang hari ini tidak akan berpanjang lebar, akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang akan kita lakukan yang pertama adalah pembukaan
Dan yang kedua adalah kata sambutan dari pihak Pondok Pesantren Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Dan yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Kordimas Baharkam Polri. Dan yang selanjutnya testimoni narasumber. Dan yang selanjutnya adalah penyerahan sarana kontak. Dan yang terakhir adalah penutup strip doa. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga acara ini diberkahi dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah kama nawa biha as-salafus salihun, wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara pembukaan telah kita laksanakan dan kita akan beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu berupa kata sambutan dari pihak Pondok Pesantren Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh perwakilan Mudir Ma'had, yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Khaliq. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Wa ba'd. Salam ta'zim ditujukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, yang dimaksud adalah Abuya Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Begitu juga salam takdim tersampaikan kepada segenap asatidz yang hadir pada kesempatan hari ini. Begitu juga teristimewa kami sampaikan kepada tamu-tamu kita yang mulia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa amanah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah kepada mereka, yaitu Brigjen Pol Henry Handoko selaku utusan dari Mabes Polri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusan beliau, diberikan kesehatan dan kekuatan. Yang kedua, Bapak Dir Binmas Kombes Pol Andi Harsito dari Polda Kalbar. Begitu juga Kasubdit Kompol Hasbullah dari Polda Kalbar. Katim Brigjen Hendy, begitu juga Kapolsek Sungai Ambawang, AKP Tuku Rifanda. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Begitu juga salam takdim kami sampaikan kepada Ustadz Mukhtar Khairi selaku narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad, kami mengucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum bihadal ma'had al-mutawadi'.
kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Al-Habib Shaleh bin Alwi Al-Haddad yang sangat sederhana ini. Mungkin sambutan kami tidak semeriah di pondok-pondok pesantren lain. Akan tetapi kami punya keyakinan bahwasanya kehadirannya bapak-bapak para imam-imam adil insya Allah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan, yaitu imamun adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil. Dengan datangnya mereka datang ke tempat ini membawa keberkahan bagi Pondok Pesantren Al-Habib Shaleh bin Alwi Al-Haddad. Yang kedua, jika ada hal-hal yang kurang berkenan mulai dari datang mungkin sampai dengan nanti selesainya acara, mohon dimaafkan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena selaku tamu diibarat sebagai raja. Mohon maaflah kami ini tak sanggup melayani para raja ini. Mudah-mudahan kekurangan kami nanti diperbaiki di kemudian hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga perlu kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi silaturahmi yang ada seperti ini, yaitu adanya komunikasi serta silaturahmi, lebih utamanya daripada umara kepada alim ulama, sehingga silaturahmi ini menghasilkan suatu sinergi dalam melaksanakan tugas sebagai umat manusia, sebagai manusia yang mendapatkan amanah untuk menjaga bumi ini. Sang alim bersama umara bekerja sama. Disebutkan bahwasanya rusaknya alam ini karena 2 faktor. Yang pertama alim ulamanya rusak, yang kedua umaranya rusak. Namun sangat berbahagia jika si alim tadi takwa kepada Allah dan sang umara juga takut kepada Allah, sehingga kita berharap bumi kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang keempat yang kami sampaikan adalah mohon doa. Bapak Handoko ya disebutkan oleh Syekh Anas Abu Daud Ismail bahwasanya doa min imamin adil yustajab, doanya seorang imam yang adil itu dikabulkan. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan pesantren ini penuh berkah, anak-anaknya membawa manfaat untuk negara dan agama. Yang terakhir kami sampaikan bahwasanya aktivitas anak-anak di sini sama seperti di pondok yang lain, ada aktivitas diantaranya tahfidzul Quran dengan jumlah santri 700 di Putra, begitu juga di Putri. Mungkin aktivitas kami ini adalah salah satu yang menopang. Kami tanamkan akhlak, kami tanamkan tauhid, kami tanamkan untuk melaksanakan sunnah. Jangankan orang atau makhluk hidup, benda mati pun tidak, benda yang tidak bergerak pun kami harap mereka untuk jaga. Alhamdulillah mereka mulai dari melaksanakan aktivitasnya, bangun tidur sampai tidur kembali, insya Allah tidak jauh daripada syariat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan silaturahmi ini, motivasi, kemudian materi yang nanti akan disampaikan tolong diperhatikan, ya, di mana materi ini sangat jarang kita dapatkan. Oleh karenanya diperhatikan, kemudian dipelajari kembali, maka dari itu hasil silaturahmi ini kita mendapatkan hasil. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya kali ini aja, akan tetapi akan sering ada silaturahmi berikutnya, yang dimana satu sama lain bersinergi antara alim begitu juga dan amir atau umara. Sekelumit mudah-mudahan bermanfaat. Waktu sudah agak siang, maklumlah kampung tengah sudah berbunyi biasanya katanya mereka itu. Nah kami mohon maaf ya, karena masuknya tepat waktu. Itulah kalau berhadapan dengan para umara, waktunya tepat waktu, maka kami tidak mau mengundur-undur.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini penuh barakah dan semua hajat kita disampaikan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari wabak, malapetaka, mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekomit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada yang mewakili daripada pimpinan Pondok Pesantren Al-Habib Shalih bin Abdul Haddad, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Halik. Kita akan beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu berupa kata sambutan dari pihak Korbimas Bahar Kampolri, yang dalam hal ini akan disampaikan yang terhormat Bapak Brigjen Pol Hendi Handoko. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pagi menjelang siang hari ini kita diberi kekuatan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka silaturahmi kepada Pondok Pesantren Al-Habib Shalih bin Al-Haddad. Kita jarang membaca, jadi harus dieja seperti anak SD. Jadi pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, walaupun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Saya terima kasih pada pimpinan Pondok Pesantren yang pada hari ini mau menerima kami sebagai tamu. Kami bukan raja, Pak, tapi kami hamba Allah. Allahumma Muhammad. Jadi kalau kami raja, begitu datang tidak sesuai dengan keinginan kita pasti marah-marah, ngambek. Apa ini kok seperti ini? Tapi kami tidak. Kami manusia biasa, sama dengan bapak-bapak, adik-adik sekalian, yang saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Sebelum ini saya sudah pernah dinas di Kalimantan Barat, Pak. Bulan Juli tahun 2017 saya masuk sini, ulangi 2016, kemudian Maret 2018 saya pindah ke Mabes Polri sampai sekarang. Saya dinas sudah menjelang akhir masa dinas sampai tanggal 30 Juni nanti. Berakhir sudah pengabdian saya sebagai anggota Polri. Tapi nanti sebagai masyarakat biasa, masyarakat sipil tetap mengabdi. Kedatangan kami di sini untuk menyampaikan kepada adik-adik supaya tidak terpengaruh dengan paham radikalisme. Karena radikalisme itu bagaimana cara orang itu untuk melaksanakan keinginannya, untuk adik-adik menganut apa yang diinginkan. Bahkan dia dengan kekerasan supaya adik-adik mau menurut apa yang kita inginkan, seperti itu. Itu paham radikalisme. Nah, kami di sini, kami juga mengajak mantan Ustadz Muhtar, dulu mantan anggota teroris, tapi sudah kembali ke jalan yang benar. Selama ini beliau mengikuti apa yang dia mau, karena tidak menyadari bahwa sudah terpapar. Beliau datang sini untuk menyampaikan supaya adik-adik jangan terpapar. Tim adik-adik ini tidak boleh bawa HP, ya Pak, ya.
Tapi kalau dia pulang dia bisa buat lihat HP juga. Atau jangan sembunyi-sembunyi bawa HP. Nggak ada ya. Karena yang kita lihat ini Bapak bisa lihat bagaimana kita baca di medsos. Ada yang, mohon maaf saya bukan mengecilkan arti seorang ulama. Ada yang seorang dianggap ulama, mungkin pelajarannya tidak melalui pesantren, melalui YouTube, belajar di internet. Tapi begitu belum selesai pelajaran itu, kuotanya sudah habis lah. Kuotanya sudah habis. Jadi yang sampai di situ dia pelajari, dia menganggap bahwa dia sudah bagus, sudah seperti ulama. Tapi tidak seperti adik-adik di sini, belajar dari nol sampai nanti dewasa. Saya sebandingkan di sini, belajar di pesantren dari nol sampai mengetahui apa isi dari pesantren tersebut. Kalau ada orang yang tiba-tiba dia baru belajar tentang Islam, tiba-tiba dia bisa mengkafirkan orang lain yang tidak seagama dengan kita. Itu yang tidak kita ikuti. Tapi bagaimana kita belajar dari nol masuk pesantren sampai nanti tamat pendidikan, disitulah kita bagaimana mempelajari keislaman. Karena pengaruh-pengaruh media sosial yang adik-adik sampai saat ini tidak boleh melihat, karena saat ini adik-adik hanya diajak ke sini hanya untuk belajar bagaimana tentang Islam. Bagaimana kehidupan bermasyarakat sebagai seorang yang beragama Islam, seorang mukmin dan sebagainya. Saya sudah keliling mulai dari dinas pertama di Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, terus ke Makassar. Saya besar di Makassar. Saya lahir Jogja, umur 5 tahun, ikut orang tua di Makassar. Saya bisa di Makassar. Bahkan pada saat saya masuk Akabri, waktu di Akabri, saya tidak bisa bahasa Jawa, tapi ngerti apa orang tua yang pakai bahasa Jawa. Saya di Bali 8 tahun. Kalau mau cari namanya makanan yang kita anggap halal, hampir semua warung di Pajang situ babi guling. Babi guling ini, babi guling ini, babi guling ini. Jadi saya harus cari makanan yang mudah, gampang, rumah makan Padang. Atau rumah makan, di sana ada rumah makan Indonesia, situ masakan Jawa. Setelah 8 tahun di sana, saya sekolah di Jakarta, terus ke Sumatera Barat. Sumatera Barat, di situ Ustaz yang ulama dari Sumatera Barat. Oke, cara bagaimana Islam sampai sekarang mulai banyak pesantren berdiri, bagaimana kita mempelajari Islam. Selanjutnya nanti masalah radikalisme akan disampaikan Ustaz Khairi, bagaimana supaya adik-adik tidak terpengaruh dengan paham-paham yang kita tidak pernah tahu, ternyata itu tidak bagus. Baik, saya kira itu saja bahwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini protokol kesehatan saya bersihkan dengan hand sanitizer. Adik-adik ini jaraknya jaga jarak antar sesama anak pesantren. Saya bersihkan dengan hand sanitizer agar mungkin saya tidak sengaja membawa virus dari Jakarta, Pak, sehingga mungkin yang ada pakai ini bisa ketularan juga. Saya bersihkan sebelum dipakai orang lain. Karena saat ini, mengapa sambung dengan prokes, masalah protokol kesehatan di Jakarta sudah paling tinggi yang terkena virus. Setiap hari dihitung hampir 2.700. Sekarang Wisma Atlet sudah semakin penuh 75%. Jadi saya sebelum turun saya bersihkan dulu, biar jangan sampai saya datang sini membawa virus. Terima kasih.
صل على محمد. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Brigjen Pol Hendy Handoko, dan kita apresiasi atas kepeduliannya terhadap kebersihan yang beliau katakan tadi, karena sesungguhnya itu adalah bagian daripada ajaran Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini jika kita niatkan untuk mengikuti ajaran Nabi, kita basuh-basuh dengan hand sanitizer, itu insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Insya Allah kalau kita niatkan ittiba' bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Al-Fakir tidak akan berpanjang lebar. Kita akan beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu berupa testimoni narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Mukhtar Khairi. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Brigjen Hendy Handoko, dan yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Habib Saleh bin Ali Al-Haddad, dan yang saya banggakan para ustadz dan para santri tahfidzul Quran yang ada di tempat yang mulia ini. Saya berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan testimoni, pengalaman, supaya harapannya menjadi pembelajaran bagi adik-adik semua, supaya tahu kita apa itu dan bagaimana itu kelompok-kelompok atau anggota-anggota yang pernah terlibat dengan jaringan terorisme. Ya, sebenarnya saya perkenalkan, nama saya Mukhtar Khairi, lahir di Jakarta, dan menjadi ciri khas dalam kelompok kita dulu, kalau satu orang biasanya namanya banyak, gitu kan. Seperti saya, nama asli Mukhtar, tapi nama aliasnya ada Umar, ada Herman, ada Abu Hafsah, dan yang lain-lain gitu. Ini saya sesuaikan dengan tempat. Waktu saya pernah terlibat kasus ini dengan kelompoknya Abdul Matin. Pernah dengar? Belum lahir kali ya? Ya, tahun 2010 mungkin masih SD atau itu saya terlibat dengan kelompok ini, sehingga akhirnya terjadi baku tembak dengan pihak aparat. Terjadilah apa yang tidak kita inginkan, masing-masing ada yang korban jiwa. Nah, akhirnya saya ditangkap di penjara selama 8 tahun. Ternyata kebanyakan dari kasus-kasus kriminal atau kasus-kasus yang pernah di penjara itu, rata-rata orang kalau sudah di penjara itu jerah ya, ingin bertobat, ingin berubah. Kalau saya enggak, sebenarnya saya mau bertobat, tapi maunya berubah, jerak, kapok. Tapi justru di penjara saya makin keras, makin ekstrim. Yang akhirnya saya mengusung ideologi, mengusung pemikiran dan pemahaman yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan adik dan adik-adik menyimak dengan baik ya.
Jadi apa dan siapakah mereka itu? Kalau di Indonesia nama Oman Abdurrahman, pernah dengar nggak? Aman Abdurrahman, pernah dengar ya? Ini salah satu tokoh ISIS. Pernah dengar ISIS? ISIS itu kita tahu bahwa ISIS adalah salah satu organisasi teroris di dunia ini yang paling aktif sampai saat ini. Ya. Nah di Indonesia tokohnya tadi Aman Abdurrahman. Saya satu sel waktu itu di penjara sama Aman Abdurrahman. Jadi setiap hari kurang lebih saya bareng dia itu 11 bulan, hampir 1 tahun. Setiap hari saya didoktrin mendapatkan pesan-pesan kekerasan. Di antaranya adalah semua orang yang tidak sepaham dengan saya waktu itu kita anggap bukan muslim. Termasuk para habaib juga, Ustaz. Para habaib, para anggota MUI, apalagi aparat negara, itu semua kita anggap kafir. Pernah dengar ISIS kan? Bagaimana mereka dengan mudahnya ngebom di sembarang tempat, membunuh. Nah kemarin kita saksikan di Makassar ada seorang alim, seorang namanya Ali, dia meledakkan dirinya di Makassar di depan gereja katedral. Orang lagi ibadah di bom. Yang parahnya lagi, yang mengerikan itu dia lakukan sepasang suami istri, istrinya diajak juga. Dan yang lebih mengerikan, sang istri membawa janin usia 4 bulan. Bayangkan. Kemudian terakhir, kan kalau dalam Islam usia 4 bulan sudah hidup kan janin kan, bayi sudah hidup, sudah dikasih ruh, kan ada hadisnya itu. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kan gitu. Ketika janin sudah 4 bulan, Allah kirim malaikat yang meniupkan ruh, hidup itu 4 bulan. Ya, kemudian dicatat takdirnya, ajalnya, dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Tapi ada seorang ibu dan ayah yang nekat bawa itu janin untuk meledakkan diri, membunuh dirinya ya, dengan akhirnya mati konyol seperti itu. Dan yang parahnya lagi mengatasnamakan agama. Padahal teman-teman semua, adik-adik, kita tahu bahwa saya mau tanya sebelumnya, apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Siapa yang tahu? Apa tujuan kita oleh Allah diciptakan di muka bumi ini? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Kata Allah, hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Kenapa Allah perintahkan itu? Ada satu alasan, ada 2 alasan. Yang pertama, Allah sudah kasih kesejahteraan. Alladzi at'amahum min ju', kasih makan sehingga hilang rasa lapar. Ada di sini kita yang kelaparan? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Kemudian wa amanahum min khauf. Allah telah memberikan mereka keamanan sehingga hilang rasa takut. Ada di sini kita ketakutan dilanda peperangan. Kalau kita lihat di Suriah sana, adik-adik semua di Suriah, anak-anak usia pantaran antum semua, pantaran kalian ini, nggak ada yang kenal siapa Muhammad. Ada. Kenapa? Gara-gara perang, gara-gara nggak aman, sehingga nggak ada lagi yang sekolah, semua terputus. Korbannya anak-anak. Ketika ditanya apa rukun Islam, dia nggak tahu. Kenapa? Orang nggak sekolah. Kenal Muhammad, nggak tahu siapa Muhammad. Bayangkan. Inilah kalau orang sudah terjadi peperangan di satu wilayah terjadi peperangan, dampaknya sangat besar. Maka berdasarkan ayat tadi surat Al-Quraish, keamanan yang saat ini sedang diupayakan oleh bapak-bapak kita para aparatur negara merupakan tuntutan syar'i. Benar nggak? Tugas mulia, tuntutan syar'i yang harus dibentuk oleh setiap elemen bangsa, khususnya kita kaum muslimin karena mayoritas di Indonesia umat Islam. Maka tatkala kita menjaga perdamaian, keamanan, hakikatnya kita menjaga agama kita, bisa beribadah dengan tenang. Coba kita lihat di Arab sana.
sukunya satu. Suku apa? Rasnya satu. Ras Arab. Benar kan? Rasnya ras Arab. Tapi di sana di Timur Tengah terjadi banyak negara, ada Oman, ada apa lagi? Ada Qatar, ada Saudi dan sebagainya. Artinya menjadi beberapa negara. Sementara kita alhamdulillah bersyukur meskipun banyak suku, banyak ras, kita hidup di satu negara dalam keadaan berdampingan. Benar nggak? Ini menurut saudara-saudara atau adik-adik nikmat bukan? Nikmat. Seperti itu. Inilah yang diupayakan Nabi Muhammad SAW, damai berdampingan dengan orang yang berbeda pemahaman di satu tempat itu yang namanya Madinah, kota Yasrib. Seperti itu. Jadi pesan saya di sini supaya kita adik-adik terhindar. Siapakah mereka? Kok ada orang yang tega-teganya mau membunuh dirinya sendiri? Ya, apakah mereka orang-orang gila? Dan secara penelitian mereka orang yang sehat secara kejiwaan. Ada penelitian di Universitas Indonesia. Ya, bayangkan. Nah, ternyata mereka adalah penganut ideologi kekerasan. Yang tadi saya katakan, apa itu? Di antaranya mereka mengatakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah murtad, katanya. Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pemahaman mereka begitu. Maka harus diperangi. Yang jadi masalah konsekuensinya adalah harus diperangi, dimusuhi. Padahal kalau kita buka, nanti bisa tanya Pak Kiai atau ustaz-ustaz yang lain. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bagaimana orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu, apakah kekafiran ayat tersebut kafir keluar dari Islam atau tidak? Ternyata tidak. Ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Karena apa? Karena masih mengakui bahwa hukum Islamlah hukum yang paling tertinggi. Seperti itu. Hanya saja karena memang sistemnya dari dulu sudah seperti itu, sehingga selama di hatinya masih mengakui saya Muslim, saya melakukan rukun Islam, rukun iman, gitu kan. Hanya saja ada perkara-perkara yang itu belum bisa dilakukan secara kafah, ya, bukan karena keyakinan, tapi karena ada kondisi-kondisi yang lain. Kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menyebabkan seseorang murtad atau keluar dari Islam. Ini yang jadi masalah. Akhirnya mereka karena menganggap semua orang di luar kalangannya, termasuk nanti mengkafirkan orang tuanya sendiri. Nah, ini yang pertama ya. Kalau ada ketemu sama teman-teman atau ustadz-ustadz yang sudah mulai kafir kafir gitu kan, mengkafirkan, ya padahal kita lihat dia masih sholat gitu kan, masih haji, udah itu dianggap keluar dari Islam. Nah, itu hati-hati. Kemudian juga yang perlu kita ketahui ya dari semua, biasanya mereka punya ciri eksklusif. Tidak seperti ini. Kalau ini kan terbuka, yang ngaji terbuka, Islam sudah rahmatan lil alamin, silakan aja. Biasanya kalau kita ngaji itu tertutup, paling ngaji 10 orang. Isi pengajiannya apa? Tadi narasi yang dibentuk adalah seakan-akan umat Islam terus-menerus dizolimin. Akhirnya apa? Kita jadi emosi, marah. Semua pesan-pesan, kita dapat pesan-pesan umat Islam dizolimi terus-menerus. Padahal mohon maaf aja adik-adik sekalian, kita sekarang nih belajar normal nggak sekarang? Normal kan? Gimana dizoliminnya gitu kan? Seperti itu. Artinya ada porsi-porsinya gitu. Jadi kita jangan juga termakan isu sehingga akhirnya kita mengatakan ya Allah Islam setiap hari dizolimi dan sebagainya. Akhirnya kita mulai bersikap melakukan tindakan-tindakan saling menghasut untuk membuat kegaduhan. Nah, biasanya seperti itu. Teman-teman ISIS dulu begitu. Ya. Bagaimana kalau ada aksi-aksi demonstrasi, mereka kan benci sama orang yang demonstrasi, ISIS ini. Tapi suka memanfaatkan situasi. Misalkan dijaga oleh polisi demonstrasi, ya berhadapan dengan polisi. Nanti kita kerjaannya apa? Nyiapin bom, sewa mobil, bikin bom mobil, tabrak sebuah kerumunan. Yang demo mati, petugasnya juga mati. Itu pemikiran kita seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi menghargai nyawa manusia. Ciri-ciri mereka adalah tadi tidak menghargai nyawa manusia. Ya.
Siapa yang kan ada mungkin kalau di tahfiz, siapa yang membunuh satu jiwa sama seperti membunuh seluruh manusia di surah Al-Maidah ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi demikian dari semua pesan saya, pesan terakhir ya untuk menutup pembicaraan kali ini. Pertama, jauhi, nanti tidak menutup kemungkinan kita terpapar. Karena yang tadi saya katakan seperti virus corona, seperti COVID-19. COVID-19 kita social distancing, pakai masker, selesai. Tapi kemarin yang menyerang Mabes Polri perempuan itu, Azakia ini, dia nggak pernah ikut pengajian teror, nggak pernah. Dia proses radikalisasinya melalui online. Dan apalagi nanti kalau udah keluar dari pesantren, merasa bebas pegang handphone, baca konten-konten kekerasan, konten-konten kebencian, ya akhirnya terbentuklah jadi ingin membuat teror. Jangan sampai seperti itu. Ya. Hindari pengajian-pengajian tertutup. Yang kedua, selektif memilih teman. Kalau kita sudah lihat teman, wah ini hobinya juga kopar-kapir, pemerintah dikafirin, PNS dikafirin, ustadz yang berbeda pendapat dikafirin semua, dianggap sesat, dianggap bid'ah. Nah, itu hati-hati ya, karena as-sahibus sahib, teman itu pasti menyeret. Kalau kita berteman dengan orang yang suka narkoba, ya pasti kita ikut-ikutan narkoba. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang senang kopar-kapir, ya kita pasti bakal ikutan kopar-kapir dan sebagainya. Atau kemudian yang lain juga yang perlu kita ketahui, jihad memang dalam Islam itu suatu kewajiban, tapi jihad itu bukan tujuan. Ya. Jihad adalah wasilah. Sama tujuan kita kan masuk surga, dapat ridho Allah, benar gak? Wasilahnya bisa melalui sholat, puasa, jihad, itu kan namanya wasilah, perantara kita masuk surga. Maka ketika tujuan sudah tercapai dengan wasilah, salah satu yang itu sudah cukup, kan gitu. Dan Rasulullah juga menyesuaikan kondisi. Ada orang mau jihad, kamu punya orang tua nggak? Tanya, masih punya, ya udah kamu jihad saja, urusi orang tua kamu dulu. Ada yang seperti itu kan gitu. Kemudian hati-hati menerima informasi di media sosial. Alhamdulillah di pesantren ini ketat, nggak boleh pegang handphone, jadi aman insya Allah kalau masalah media sosial. Kemudian yang terakhir, ya jangan membalas ketidakadilan atau kezaliman dengan kezaliman yang serupa. Contoh biasanya yang sering orang terpengaruh, mohon maaf, ketika kita melihat berita di Palestina, saudara-saudara kita dizalimi mungkin sama orang-orang Yahudi, benar kan? Akhirnya kita marah-marah di sini. Kita punya niatan, kita akan balasnya tadi di Indonesia, orang-orang Muslim diserang. Nah, ini bentuk kezaliman yang baru, benar gak? Orang Muslim yang nggak tahu di tanah air kita diserang juga, itu sama juga menimbulkan ketidakadilan dengan ketidakadilan yang baru lagi, bukan solusi, benar kan? Maka kalau saya punya pendapat, misi kita pada saat ini, pada saat umat Islam banyak perbedaan gitu ya, misinya yang paling utama menurut saya sebagaimana firman Allah, wa in ta'ifatan minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok orang muslim atau kelompok-kelompok Islam yang lainnya saling berbeda pendapat, bersengketa, tujuan apa kata Allah? Fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Jadi misi kita adalah mendamaikan, menebarkan perdamaian dan rahmah bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Semoga kita bisa mengikuti jejak Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menebarkan kedamaian dan kasih sayang yang sesuai dengan nama agama kita, Al-Islam, yaitu dinus salam, agama keselamatan, agama perdamaian. Baik, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Mokhtar Khairi selaku narasumber atau testimoni kita pada siang hari ini.
Berbagai perlu garis bawahi yang beliau sampaikan adalah kita harus tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ya Ustaz. Alhamdulillah pondok pesantren ini memiliki akidah yang sama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebagaimana tadi beliau sampaikan, karena akidah ini adalah akidah yang mengajarkan rahmatan lil alamin, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya mungkin ada dari santri-santri kami yang ingin bertanya langsung kepada narasumber yang tadi menyampaikan tentang pengalaman beliau ataupun tentang apa dasar daripada pemikiran terorisme dan seterusnya. Bisa kalian tanyakan kepada beliau. Kami beri kesempatan mungkin 2 ataupun sampai 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, kita beranjak ke acara yang selanjutnya. Mungkin ada di antara kalian. Kalau tidak, perwakilan yang mau bertanya. Nah, ada. Siapa yang mau bertanya? Bisa. Bisa. Bakhtiar, dibuka aja maskernya bro. Jawaban tentang apapun yang berkaitan dengan terorisme itu boleh tanyakan. Di mana sih daerahnya, berapa banyak duitnya, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang terorisme. Terorisme itu sebenarnya asal itu dari mana? Terus siapa yang paling pertama orang yang melakukan terorisme itu? Baik, terima kasih. Ini bagus juga, ini pertanyaan jarang sekali. Apa itu terorisme? Terus siapa orang yang pertama yang melakukan teror? Kalau kita lihat literatur sejarah secara historis, itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad. Kalau yang disebut istilah Khawarij, pernah dengar kan? Khawarij satu kelompok fitnah terbesar dalam umat ini, kelompok Khawarij. Yang mereka waktu itu ceritanya begini. Waktu itu Nabi sedang membagi-bagikan harta rampasan peperangan gitu. Tiba-tiba datang seorang protes, "Iqbil ya Muhammad. Ya Muhammad, berlaku adillah engkau. Innaka lam ta'dil." Karena kamu belum berlaku adil. Bayangkan Nabi Muhammad ngomong, di depan Nabi Muhammad kurang ajar begitu. Ini cikal bakal teroris. Akhirnya apa? Nabi bilang, kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Kata Nabi marah. Akhirnya orang itu pergi. Nabi mengatakan kepada sahabat, jika akan muncul dari tulang sulbi orang itu satu kelompok, ciri-cirinya satu kelompok ya, yang mereka senangnya yaqtuluna ahlal Islam, sering membunuhi orang-orang Islam, wa yada'una ahlal awthan, dan membiarkan penyembah berhala. Contoh di Suriah kemarin, kebanyakan yang jadi korban ISIS itu kaum muslimin yang lagi di pasar, di rumah sakit, anak-anak kecil, dibom dengan bom mobil. Sementara mereka membiarkan orang yang mereka anggap kafir asli seperti orang-orang Yahudi gitu kan, Nasrani, itu amal mereka nggak disentuh. Nah, kelompok-kelompok seperti itu akhirnya dari zaman Nabi, setelah Nabi wafat, Ali bin Abi Thalib dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh. Dan ketika mereka membunuh Utsman bin Affan orang yang dijamin masuk surga kan. Ali bin Abi Thalib juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Ketika mereka membunuh para sahabat senior, mereka mengatakan apa? Bahwa mereka sedang berjihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Bayangin baca ayat Quran, hafal enggak ayatnya itu? Wa minan nasi may yashri nafsahu nafsahu, coba siapa yang hafal ayatnya? Wa minan nasi
may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya dengan harga murah kepada Allah. Langsung kepala Ali bin Abi Thalib dibelah dengan pedangnya. Bayangin, mereka mengaku itu jihad, padahal yang mereka bunuh adalah seorang ahli surga. Nah, ini terjadi sampai sampai detik ini. Nah, kelompok-kelompok seperti itu akhirnya ada Ibnu Muljam, sini-sininya lagi. Nah, saat ini representasi dari Khawarij ya adalah Khawarij hadzal asr, istilahnya Khawarij zaman sekarang adalah para ulama hampir bersepakat mereka adalah ISIS yang sekarang mengaku kelompok paling Islami, yang paling Islami di luar kelompok mereka musyrik. Kenapa? Banyak sebabnya. Di antaranya orang yang ikut pemilu ya, ikut nyoblos juga dianggap musyrik. Makanya mereka suka kalau lagi pas acara pesta demokrasi itu suka bikin acara bom seperti itu. Jadi seperti itu. Itu yang pertama adalah, makanya kalau ada kelompok-kelompok seperti itu mengajak menghasut untuk melakukan kebencian, kekerasan, itu hati-hati. Khawatirnya kita masuk dalam kelompok Khawarij, dan kelompok ini kata Nabi nanti kelompok paling terakhir dari mereka akan bersama Dajjal. Bayangin. Awalnya mengaku paling Islami, tapi nanti di akhir endingnya akan berada di barisan Dajjal. Kenapa? Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Para sahabat aja dikafirkan, apalagi kita yang bukan sahabat. Seperti itu ya. Kemudian tadi apa yang kedua? Kan tadi awalnya ya. Yang kedua siapa ya? Tadi sekalian jawabannya mereka para pengusung paham takfiri ya. Kan kalau dalam kaidah Islam ada istilah takfiri boleh, tapi harus sesuai dengan kaidah ulama sunnah wal jamaah. Itu nanti itu bisa ditanyakan dalam pengajian kepada para kiai dan ustadznya ya. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, kami ucapkan terima kasih terhadap pertanyaan dan begitu juga jawabannya. Dan juga yang kami perlu garis bawahi untuk santri-santri kami yang belajar dari apa yang beliau sampaikan, hati-hati di dalam berkomunikasi dengan media sosial, terutama ketika kalian mendapatkan suatu materi ataupun pelajaran daripada YouTube ataupun dan seterusnya. Kalian harus tahu silsilah ilmiah daripada orang yang menyampaikan tersebut. Jangan hanya sepotong kebaikan kalian langsung share sana, bagikan sini, ataupun ini faedah. Jangan. Kalian sudah diajarkan oleh guru-guru kalian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tersebut, yaitu ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah kalian pelajari di dalam pondok pesantren yang mulia ini. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir beranjak ke acara yang terakhir, yaitu berupa penutup ataupun doa, kami mewakili daripada keluarga besar pondok pesantren mengajak para hadirin, khususnya kepada para jajaran polisi yang beragama Islam, untuk melaksanakan sholat jamaah zuhur bersama kami, sehingga dengan ini insya Allah menambah keberkahan daripada perkumpulan ini. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang terakhir yaitu berupa penutup ataupun doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Al-Ustaz Mokhtar Khairi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, teman-teman semua, hadirin, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sejenak memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.